Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berada di bulan mulia, bulan Ramadan tahun ini. Kita berharap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala juga atas doa-doa guru-guru kita, orang tua kita, para alim ulama. Semoga kita dimasukkan kepada orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung itu dikatakan bahwa man kana yaumihi khairun min amshihi fa huwa rabihun. Yaitu adalah orang-orang yang keberadaannya pada hari ini ada lebih baik daripada hari kemarin. Kalau kemarin kita belum mau wudu, sekarang udah mau wudu. Kemarin masih malas, sekarang rajin. Itu lebih baik. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fa huwa maghbudun. Lalu bagaimana kalau hari ini sama saja dengan kemarin? Maka dia rugi. Seperti pedagang dengan modal Rp1.000, kemarin hari ini masih juga 1.000, sudah seminggu 1.000 juga, sudah sebulan 12 tahun 1.000 juga, rugi waktu, tenaga. Tapi kalau dari modal 1.000 itu menjadi 1 miliar, wah, untung luar biasa. Mudah-mudahan para petani, pedagang, pegawai, pekerja semuanya mendapat keuntungan. Lalu apabila sebaliknya, man kana yaumu syarrun min amsihi wa huwa mal'unun. Ini yang lebih daripada rugi. Barang siapa yang hari ininya lebih jelek daripada hari kemarin, daripada bulan kemarin, daripada tahun kemarin, itu bukan rugi lagi, tapi mal'unun, dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Tahun kemarin kita masih sempat tarawih, hari ini tidak, bulan ini tidak. Tahun kemarin walaupun kita susah payah kerja keras, masih bisa siangnya saum, walaupun harus bekerja, malamnya tarawih, tadarus, zikir dan sebagainya, marifat. Tapi jika tahun ini, hari ini lebih buruk, kita akan menjadi paling rugi dan dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka firman Allah yang sangat singkat dalam surat Al-Asr itu sudah cukup menjadi nasihat bagi kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, andai kata Allah hanya menurunkan satu surat saja, surat Al-Asr, maka cukuplah sebagai nasihat bagi manusia. Sebagaimana firmankan, demi waktu sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Bagaimana sedangkan kita ini tidak mau rugi, ingin untung? Maka ada orang yang dikecualikan, dia tidak akan pernah mengalami kerugian, yaitu illal ladzina amanu, kecuali orang itu beriman kepada Allah. Dan tidak cukup beriman saja, harus diikuti dengan wa amilus sholihat, harus diikuti dengan amal soleh. Salah satu amal soleh yang menonjol pada bulan ini adalah saum. Saum di bulan Ramadan adalah ibadah, amal soleh. Juga yang menjadi pokok adalah sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jadi suka ada pertanyaan, bagaimana orang puasa tapi tidak sholat? Bahkan ada yang bertanya, bagaimana orang sudah ke haji tapi tidak sholat? Maka disebutkan sholat adalah sebagai tiangnya agama. Siapa mendirikan sholat, maka tegaklah agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti runtuhlah agama. Walaupun dia suka saum, zakat, puasa, haji. Bahkan sebelum sholat, zakat, puasa, dan haji, sebagai fondasinya adalah 2 kalimat syahadat. Kembali lagi kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau lengkapnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi di sini
pentingnya kita usaha atas iman dan amal soleh, mau tidak mau. Bahkan untuk mengetahui iman dan amal soleh, adanya perintah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Karena bagaimana kita tahu tentang ibadah, syariah, muamalah, syahadah, sholat, zakat, saum, haji. Bagaimana kita tahu tanpa mengetahui ilmunya? Maka diperintahkanlah kita mencari ilmu, mumpung banyak guru. Kita dikenalkan oleh guru kita tentang syariat, tentang thariqah, dan seterusnya. Bahkan ilmu disandingkan dengan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah akan mengangkat derajat orang itu. Sebagaimana Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Contohnya hadirin hadirat, karena punya ilmu apa saja, maka hadirin hadirat menjadi orang yang mulia. Baik itu pengetahuan agama khususnya maupun ilmu pengetahuan umum. Si A karena punya ilmu ini dia hidup mulia. Si B punya ilmu ini dia hidup mulia. Dengan ilmunya dia bisa hidup. Bisa. Ini karunia dari Allah ilmu. Ada kisah seorang pemuda. Dia berbeda dengan pemuda-pemuda yang lainnya. Katakanlah santri di sebuah pesantren, di mana kiainya punya seorang putri yang cantik. Maka setelah menjelang remaja dewasa, banyak orang yang berminat, meminang, ingin mendapatkan si putri kiai yang cantik itu. Termasuk salah satu santri yang ada tadi, yang berbeda dengan yang lain. Maka untuk tidak mengecewakan semua pelamar, termasuk santri-santrinya yang ribuan itu, maka si kiai ini mengadakan sayembara, yaitu dengan diberinya si anak santri itu masing-masing sebuah pisau yang sangat tajam. Santri itu takut, disuruh apa ini? Apa disuruh menjadi teroris, tariris? Tapi tiba-tiba kemudian dia mengambil lagi masing-masing satu ekor ayam jantan. Barulah tahu mau apa nih kira-kira. Oh, mau mayor nih. Mau mayor, mau bikin syukuran atau apa. Maka diumumkan oleh kiai, wahai para santri dan semua peminat, aku punya seorang anak gadis yang memang sudah remaja. Kelihatannya kalian pun berhak untuk mendapatkannya, atau siapapun. Tapi kami tidak ingin menyakiti hati kalian. Maka kami sayembarakan supaya kalian nanti tidak iri jika telah didapatkan oleh salah seorang di antara kalian. Bagaimana kalian setuju? Maka semua santri dan yang peminat itu semua setuju. Jadi tidak harus berkelahi, tidak harus saling membunuh. Ternyata pisau itu bukan untuk membunuh, tapi silahkan kalian bawa ayam yang aku berikan masing-masing, pisaunya yang tajam, silahkan kalian sembelih. Tapi ada syaratnya. Maka para santri semuanya bertanya, apa syaratnya Kiai? Syaratnya jangan sampai ada yang melihat. Wah, siap. Maka semua santri bertebaran. Ada yang masuk ke guha pamijahan, ada yang masuk ke guha apa tuh yang di kita itu. Pokoknya ada yang masuk ke gedung, ke tempat-tempat tersembunyi. Maka setelah diberi waktu 15 menit atau berapa menit itu ya oleh Pak Kiai, maka semua santri itu membawa pulang ayamnya yang telah disembelih. Bahkan ada yang telah dibersihkan, dicuci, ya, bulu-bulunya telah dicabut. Maka dari sekian ratus atau sekian ribu santri itu semuanya menyerahkan ayam yang telah dipotongnya. Cuma ada satu santri yang belum menyembelih ayamnya itu, masih utuh, masih hidup, pisaunya juga masih bersih. Maka ditanya oleh Kiai,
Siapa yang sudah selesai maka berebutan saya. Hingga akhirnya sampai yang terakhir itulah para si pemuda santri satunya. Kiai, saya nggak bisa. Loh, ini yang lain kok bisa beli. Kamu nyembeli di mana? Oh, saya di kebun. Saya di mana? Di guha. Nah, sedangkan kamu belum disembeli kemana? Kenapa alasannya? Kiai, dimanapun saya berada, ternyata di situ ada yang melihat saya. Saya tidak bisa bersembunyi. Di situ ada yang melihat saya. Wahai para santri, ketahuilah bahwa yang terakhir inilah yang akan menjadi mantuku. Karena dia telah mencapai bukan hanya pada iman dan Islam, tapi dia sudah mencapai tingkat ihsan. Dia mengetahui dimanapun dia berada, siang, malam, di guha, di kegelapan, dia merasa ada yang melihat. Siapakah yang maha melihat? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, As-Sami'u Al-Basiru. Dia yang maha mendengar, maha mengetahui, dan maha melihat. Jadi dimanapun kita berada, seperti kewajiban berpuasa, jangan sampai mungkin kalau di luar kita berpuasa, tapi ketika di rumah tidak ada siapa-siapa nih, kunci pintu misalnya, contoh kita makan-makan, setelah makan-makan keluar lagi pura-pura berpuasa. Padahal ketika sendirian, ketika banyak orang di luar rumah, di dalam, dimanapun, Allah maha melihat. Nah, inilah barangkali usaha atas iman, yakin kita mohon kepada Allah. Karena kita pun selalu digoda, ada musuh kita. Ada musuh kita yang menggoda kita agar kita batal ibadah. Ya, agar kita batal. Musuh kita bahkan makhluk itu beraninya memusuhi Allah sehingga Allah melaknatnya, mengutuknya, merajamnya. Maka Allah memerintahkan kita agar kita melindungkan diri kepada Allah, sehingga Allah mewasiatkan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku perintahkan, wahai kalian semua anak Adam manusia, bahwa kalian janganlah menyembah syaitan, karena semua syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kalian ibadah syahadat, salat, jaga, saum itu harus karena Allah, mencari ridho dan ikhlasnya. Wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Inilah semoga ucapan kita, doa kita dalam setiap hari kita sholat selalu bacakan kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus dan benar. Semoga melalui saum ini betul-betul kita mendapatkan taufik hidayah serta amal ibadah syahadat kita, sholat, saum, zakat, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kesalahan dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qirwatana wa rukwana wa sujudana wa tadarruana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim taqsurana ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siapa menghendaki